Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita membayangkan bahwa seseorang yang tumbuh dalam dendam bisa berubah karena sebuah kebaikan kecil? Bahwa di tengah kobaran perang, di antara reruntuhan dan luka, cinta suci justru bisa tumbuh? Hari ini, aku akan membawakan sebuah kisah tentang seorang pria yang menghabiskan hidupnya dalam kebencian, memburu dan menghancurkan. Sampai akhirnya, ia ditaklukkan oleh sesuatu yang tidak pernah ia duga. Kasih sayang seorang perempuan Indonesia. Ini adalah kisah tentang luka, tentang pertobatan, dan tentang cinta. Kisah tentang seorang algojo tanpa hati, yang akhirnya menemukan rumah di dalam iman dan pelukan damai. Bismillah, mari kita mulai. Dani Levi hidup dalam dunia di mana belas kasihan dianggap kelemahan, dan kelemahan adalah pengkhianatan. Sejak kecil, ia telah diseret ke dalam pusaran dendam yang tak pernah ia pilih. Sebuah roket yang meluncur dari Gaza merenggut seluruh keluarganya. Ayah, ibu, dan adik kecilnya. Yang tersisa hanyalah reruntuhan, debu, dan rasa sakit yang membatu di dalam dada seorang bocah. Dibesarkan dalam bayang-bayang kehancuran, Dani tidak pernah diajarkan untuk menangis. Ia diajarkan untuk melawan, untuk membenci, untuk bertahan hidup dengan cara apapun. Dunia dibaginya menjadi dua, mereka yang bertahan dan mereka yang hancur. Ketika usianya cukup, Dani bergabung dengan unit intelijen militer Israel. Ia naik pangkat dengan cepat, kecerdasannya tajam, keberaniannya tidak terbantahkan. Tapi lebih dari itu, ia memiliki sesuatu yang membuatnya berbeda. Hatinya telah dikunci rapat. Ia menjadi algojo tanpa rasa. Di ruang interogasinya, para tawanan Palestina hanya mengenal satu hal, rasa sakit. Dani tidak memberi ampun, tidak pada lawannya, dan tidak pada dirinya sendiri. Setiap informasi, setiap pengakuan, ditarik dengan kekerasan. Ia percaya, setiap tetes darah yang tertumpah adalah harga yang harus dibayar demi keselamatan negaranya. Namun, pada suatu malam yang tampak biasa, segalanya berubah. Pangkalan tempat Dani bertugas mendadak bergetar hebat. Sirene meraung, langit diterangi kilatan rudal. Sebelum ia sempat mengatur pasukannya, ledakan besar mengguncang tanah. Suara teriakan, suara runtuhan besi, suara dunia yang runtuh. Dalam kekacauan itu, Dani berusaha bertahan. Ia berlari menuju pusat komando, memanggil bala bantuan. Tapi sebelum ia mencapai tujuan, sebuah peluru panas menembus bahunya. Tubuhnya terlempar ke tanah. Pandangannya kabur. Suara di sekitarnya memudar. Dani Levi, yang selalu berdiri kokoh, kini tergeletak tak berdaya di tengah medan perang. Di antara asap dan debu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang lebih mengerikan daripada kematian, ketidakberdayaan. Dan tanpa ia sadari, takdir telah menyiapkan perjalanan baru, perjalanan yang akan mengguncang semua keyakinannya, menghancurkan tembok-tembok kebenciannya, dan menuntunnya menuju cahaya yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Perlahan, Dani membuka matanya. Cahaya remang menyambutnya. Bau antiseptik samar memenuhi udara. Dinding retak, tempat tidur berkarat. Ia mencoba bergerak, tapi rasa sakit dari bahunya langsung membuatnya meringis. Tubuhnya lemah, kepalanya berat. Ia tahu satu hal, ia sekarang tawanan. Suara langkah kaki mendekat. Dani menahan napas, siap menghadapi interogasi atau siksaan. Namun yang muncul di ambang pintu justru sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Seorang gadis muda, berseragam medis sederhana, membawa nampan berisi air dan obat-obatan. Wajahnya bersih, matanya lembut, tanpa berkata-kata. Ia mendekat dan mulai mengganti perban di bahu Dani. Sentuhan tangan itu ringan, penuh kehati-hatian. Tidak ada amarah, tidak ada penghinaan. "Aku Ayu," katanya singkat, dengan suara tenang. "Ayu Rahmani, relawan medis dari Indonesia." Dani menatapnya lekat-lekat. Indonesia, nama itu asing, jauh dari semua konflik yang ia kenal. Kenapa gadis ini di sini? Dan lebih penting lagi, kenapa ia merawat musuh?
Hari-hari berikutnya, Ayu terus datang, membawa makanan sederhana, mengganti perban, memeriksa lukanya. Diam-diam, Dani mengamati. Ia melihat betapa Ayu memperlakukan semua pasien dengan sama. Tua, muda, laki-laki, perempuan, semua mendapatkan perhatian yang tulus. Tidak ada kebencian di matanya. Hanya ketulusan, yang terasa seperti tamparan bagi Dani, yang sepanjang hidupnya hanya tahu cara membenci. Dani ingin curiga. Ia ingin menolak. Tapi tubuhnya terlalu lemah. Dan hatinya, tanpa ia sadari, mulai lelah berperang. Di dunia yang selama ini ia kenal sebagai hitam putih, keberadaan Ayu adalah warna yang membingungkan, kehadiran yang mengganggu, kehangatan yang menusuk. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dani mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah mungkin dunia tidak sesederhana yang selama ini ia percayai? Hari-hari berjalan lambat di ruang sempit itu. Setiap pagi, Dani terbangun dengan rasa nyeri di bahunya dan kenyataan pahit bahwa ia kini seorang tawanan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuat hari-harinya terasa berbeda, kehadiran Ayu. Ia datang dengan langkah tenang, membawa air hangat, mengganti perban, menawarkan semangkuk sup sederhana. Tidak pernah ada paksaan, tidak pernah ada rasa takut di matanya. Hanya perhatian dan keikhlasan. Awalnya, Dani mencoba menjaga jarak. Ia menahan tatapan. Ia menghindari percakapan. Tapi perlahan, tembok itu retak. Di tengah derita yang tak berujung, satu senyum kecil dari Ayu terasa seperti cahaya di tengah gelap. Suatu sore, ketika Ayu mengganti perbannya, Dani memberanikan diri bertanya. Suara seraknya hampir tak terdengar. "Kenapa kau menolongku?" Ayu berhenti sejenak. Ia menatap luka di bahu Dani, lalu mengangkat wajahnya, menatap mata Dani tanpa gentar. "Karena kau manusia," jawabnya sederhana. Jawaban itu menghantam Dani lebih keras daripada peluru manapun. Manusia, sebuah kata yang terasa asing di telinganya. Dalam hidupnya selama ini, Dani hanya melihat dua jenis manusia, kawan atau musuh, hidup atau mati. Tidak ada ruang untuk belas kasih. Namun di hadapan Ayu, semua itu runtuh. Hari-hari berikutnya, Dani mulai memperhatikan lebih banyak hal. Bagaimana Ayu menghibur anak-anak kecil yang kehilangan orang tua mereka. Bagaimana ia duduk berjam-jam di samping para lansia yang bahkan tak bisa lagi bicara. Bagaimana ia menangis diam-diam saat ada pasien yang tidak bisa diselamatkan. Lalu keesokan harinya tetap kembali dengan semangat yang sama. Dani tidak pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Bukan kekuatan senjata, bukan kekuatan kekuasaan, tapi kekuatan kasih sayang, kekuatan cinta. Dan tanpa ia sadari, sesuatu mulai tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Sesuatu yang selama ini ia kira sudah mati. Dani jatuh cinta, bukan karena Ayu menyelamatkan hidupnya. Bukan karena ia tidak punya siapa-siapa lagi, tapi karena Ayu, dalam kesederhanaannya, mengajarkannya apa arti menjadi manusia. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dani merasa takut kehilangan. Takut bahwa dunia yang selama ini ia percayai salah. Semakin hari, Dani semakin sulit menyembunyikan kegelisahan di hatinya. Setiap tatapan Ayu, setiap sentuhan ringan saat ia mengganti perbannya, setiap senyumnya yang sederhana, semuanya perlahan meluruhkan dinding tebal yang selama ini membungkus jiwanya. Di malam-malam sunyi, Dani termenung sendiri. Ia mulai mempertanyakan seluruh hidupnya. Apakah semua kekerasan itu benar? Apakah semua yang diajarkan kepadanya tentang kebencian adil? Ayu tak pernah memaksanya untuk berubah. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Tulus, penuh kasih. Dan justru dari ketulusan itu, Dani mulai melihat dunia dari sudut yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Suatu malam, saat luka-lukanya sudah mulai mengering, Dani memberanikan diri berbicara. "Aku ingin tahu lebih banyak," katanya lirih, nyaris berbisik. Ayu menoleh, menatapnya penuh pengertian. "Tentang apa?" "Tentang Tuhanmu, tentang apa yang membuatmu sekuat ini.
Suara Dani bergetar. Ayu tidak menjawab dengan banyak kata. Ia hanya mengambil sebuah Al-Quran kecil dari tasnya, menyerahkannya perlahan kepada Dani. "Bacalah," katanya lembut, dengan hati yang jujur. Malam-malam berikutnya, Dani mulai membaca. Perlahan, terbata-bata, meski banyak kata-kata yang belum ia mengerti. Tapi ia tidak berhenti. Ia membaca tentang kasih sayang Allah, tentang pengampunan, tentang kesempatan kedua, dan sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Suatu malam, di sudut ruangan kecil itu, dengan hanya ada Ayu dan satu saksi lain dari relawan camp, Dani mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan suara parau dan air mata yang jatuh tak tertahan, ia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Saat itu, rasanya seluruh beban hidupnya runtuh. Semua luka, semua dendam, semua kebencian hancur menjadi abu. Ia bukan lagi Dani Levi, Algojo tanpa hati. Ia kini Daniel Rahman, seorang manusia baru, yang lahir kembali dalam cahaya iman. Dan di tengah gemuruh perubahan itu, dalam keheningan malam yang penuh syukur, Daniel tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak ingin kehilangan wanita yang telah menuntunnya menuju cahaya. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di tengah tenda-tenda darurat dan reruntuhan kamp pengungsian, kebahagiaan kecil lahir sederhana. Daniel dan Ayu melangsungkan akad nikah. Tidak ada gaun mewah. Tidak ada pesta besar. Hanya Ayu yang mengenakan abaya putih sederhana, dan Daniel yang mengenakan gamis bersih. Di hadapan seorang syekh tua dan beberapa relawan yang menjadi saksi, Daniel mengucapkan ijab kabul dengan suara yang mantap. "Aku terima nikahnya Ayu Rahmani dengan mahar sepasang cincin dan Al-Quran, dibayar tunai." Ayu tersenyum, air matanya jatuh perlahan. Al-Quran yang dulu hanya dipandang asing oleh Daniel, kini menjadi bagian dari hidupnya, bagian dari cintanya. Tapi mereka tahu, kebahagiaan ini datang bersama risiko besar. Mossad, Dinas Intelijen Israel, tidak akan tinggal diam. Bagi mereka, Daniel adalah pengkhianat negara, ancaman yang harus disingkirkan. Beberapa hari setelah pernikahan, tanda-tanda bahaya mulai muncul. Ada orang asing yang mengamati camp dari kejauhan. Ada laporan bahwa tenda mereka pernah diobrak-abrik saat mereka pergi. Bahkan beberapa relawan asing memperingatkan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mencari seorang wanita asing dan seorang pria bertato kecil di pergelangan tangan, tanda masa lalu Daniel yang tak bisa dihapuskan. Mereka tidak bisa tinggal lebih lama. Dengan bantuan jaringan relawan internasional, rencana pelarian disusun cepat. Malam itu, tanpa suara, Daniel dan Ayu meninggalkan kamp pengungsian. Mereka bergerak dalam gelap, menyelinap melewati penjagaan, menumpang truk barang tua menuju perbatasan. Setelah perjalanan yang penuh ketegangan, mereka akhirnya berhasil menyeberang ke Mesir. Dari sana, dengan paspor baru dan identitas yang disamarkan, mereka terbang ke Indonesia, tanah kelahiran Ayu, dan harapan baru bagi Daniel. Di sebuah kota kecil yang jauh dari sorotan dunia, mereka menetap. Daniel mengganti namanya menjadi Daniel Rahman, menanggalkan masa lalu yang penuh darah. Di negeri asing ini, Daniel bukan lagi algojo, bukan lagi tentara, bukan lagi buronan. Ia hanyalah seorang suami, seorang manusia biasa yang ingin menebus hidupnya, membangun masa depan dari puing-puing masa lalu. Indonesia menjadi rumah baru bagi Daniel dan Ayu. Di sebuah kota kecil, jauh dari hiruk-pikuk dunia, mereka membangun hidup sederhana. Rumah mereka tak besar, tapi cukup untuk menampung ketenangan yang selama ini mereka cari. Daniel mulai belajar bahasa Indonesia. Perlahan, kata demi kata, ia belajar menulis ulang hidupnya. Bukan sebagai tentara, bukan sebagai alat negara, tapi sebagai suami, sebagai hamba Allah, dan sebagai manusia biasa. Setiap pagi, Ayu mengajarinya membaca Al-Quran. Setiap malam, mereka duduk bersama di beranda kecil rumah, mendengarkan suara azan dari kejauhan. Tak ada lagi sirene perang, tak ada lagi raungan rudal. Hanya angin malam yang lembut, dan ketenangan yang menenangkan hati.
Namun, Ayu masih memegang satu janji pada dirinya sendiri. Ia tak bisa sepenuhnya meninggalkan Gaza. Beberapa bulan sekali, Ayu kembali ke kamp pengungsian sebagai relawan medis, membantu mereka yang dulu juga pernah membantunya menemukan cinta. Setiap kepergian Ayu selalu berat bagi Daniel, tapi ia tidak menghalangi. Ia tahu, cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang menguatkan. Setiap kali Ayu pulang, rumah kecil mereka kembali hidup, dengan cerita-cerita baru, dengan tawa yang sederhana, dan dengan pelukan yang dalam. Di dalam ketenangan itu, Daniel menemukan sesuatu yang selama ini tidak pernah bisa diberikan oleh dunia militer. Kedamaian, pengampunan, dan makna sejati dari sebuah rumah. Bagi dunia, Daniel mungkin hanya seorang buronan yang hilang dari peta. Tapi bagi Ayu, bagi dirinya sendiri, Daniel adalah seorang suami yang setia, seorang pembelajar yang rendah hati, dan seorang manusia yang akhirnya menemukan tempatnya di dunia. Dalam cinta Ayu, dalam iman barunya, dan dalam ketenangan sederhana yang kini mengisi setiap hela napasnya, Daniel Rahman akhirnya pulang. Bukan ke tanah kelahirannya, tapi ke tempat yang lebih penting, ke dalam hatinya sendiri.